Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Agustin, CGP Angkatan 9 dari SMA Al-Iza Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan peran saya dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Yang pertama, mewujudkan budaya positif, di mana dalam budaya positif ini tujuannya untuk membangun sekolah dalam menumbuhkan karakter anak. Dan seorang guru harus mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Salah satu kategori yang perlu kita pelajari dalam mewujudkan disiplin positif adalah motivasi perilaku manusia, di mana ada 3 jenis motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana kedua motivasi tersebut merupakan motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi inilah merupakan motivasi internal. Sebagai guru, kita haruslah bisa memposisikan diri agar murid bisa mengembangkan motivasi internalnya. Sehingga beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar bisa menumbuhkan motivasi internal dan meminimalisir motivasi eksternal. Dari hal ini barulah akan terwujud motivasi bahwa murid akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk bisa menumbuhkan budaya positif. 5 posisi kontrol guru adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Berikutnya, saya akan membahas mengenai posisi kontrol guru yang ideal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Posisi kontrol ideal adalah sebagai seorang manajer, di mana ketika guru memilih sebagai seorang manajer, guru harus bisa berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan yang terakhir, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berada dalam posisi kontrol ideal seorang manajer, guru harus mengacu pada penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri dan terciptalah identitas positif dalam diri murid. Hal yang tak kalah penting dalam mewujudkan budaya positif adalah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam hal ini, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan menjembatani kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah dan kelas berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan pastinya diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah adalah sebuah tahapan yang bisa memunculkan disiplin positif dalam diri siswa.
Dalam segitiga restitusi ini, guru berperan sebagai manajer dan menyelesaikan permasalahan menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini akhirnya akan menjadikan murid mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya, saya akan menghubungkan materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, utamanya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif bisa terwujud dengan 5 nilai guru penggerak yang dimilikinya. Kemudian, budaya positif bisa terwujud dengan adanya peran kolaboratif warga sekolah. Dan yang terakhir, hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak. Prakarsa perubahan yang tercantum dalam visi guru penggerak tentunya mencerminkan budaya positif sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpihak kepada murid. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi untuk bisa saya terapkan dan wujudkan dalam proses pembelajaran dan harus saya bagikan kepada rekan guru yang lain agar bisa menerapkan hal-hal yang sudah saya pelajari dalam modul ini. Dan hal di luar dugaan ketika saya mempelajari modul ini adalah konsep motivasi, bahwa dalam penghargaan tidak boleh diberikan secara berlebihan agar bisa menumbuhkan motivasi internal dalam murid. Dari modul ini saya menjadi paham bahwa pemberian penghargaan berlebihan akan berdampak kurang baik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang saya ubah setelah mempelajari modul ini adalah bagaimana saya harus memilih posisi kontrol yang tepat ketika harus menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi kepada murid. Oleh karenanya, saya harus bisa memposisikan diri sebagai manajer dan menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah menangani murid yang terlambat masuk kelas dan bertengkar dengan teman menggunakan tahapan segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk bisa senantiasa memperbaiki diri dan menumbuhkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi dalam diri murid untuk bisa melaksanakan budaya positif sebagaimana keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pun hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana proses pendampingan saya dalam menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini,
Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya ketika menerapkan posisi tersebut diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman sebagai bentuk konsekuensi kesalahan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Saya merasa posisi ini lebih baik dan bisa menumbuhkan motivasi berdisiplin positif dari dalam diri murid. Tentunya hal ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar di mana ketika sudah menjalankan posisi sebagai manajer, muridlah yang menentukan solusi apa atas permasalahannya yang pastinya murid akan lebih bisa termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya menerapkan segitiga restitusi tidak sempurna karena hanya memuat satu tahapan saja tentang proses menstabilkan identitas, di mana dalam kegiatan tersebut hanya berisi penjelasan serta memberi kesempatan kepada murid bahwa kesempatan adalah sesuatu hal yang lumrah dan manusiawi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang perlu saya pelajari dalam menciptakan budaya positif adalah mewujudkan kolaborasi antara seluruh warga sekolah yang kemudian dilanjutkan dengan mewujudkan kolaborasi sekolah dengan wali murid agar juga bisa menjadi karakter murid tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.